Nah oke teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube tutorial Psikomter. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara install Tailwind CSS versi terbaru di Windows 10. Dan itu caranya sangat mudah sekali. Ya, nantinya kita akan membuat sebuah halaman website menjadi lebih modern dan lebih terlihat cantik menggunakan framework Tailwind CSS ini ya teman-teman ya. Nah oke, langsung saja. Pertama-tama dipastikan untuk koneksi internet di laptop atau PC teman-teman itu stabil ya gitu. Lalu yang kedua, teman-teman bisa buka dan jalankan aplikasi lokal servernya ya. Di sini saya menggunakan Laragon. Kalau teman-teman ada yang menggunakan selain Laragon seperti Exam, WEM atau MEM itu tidak masalah ya gitu. Tapi di sini saya menggunakan Laragon. Kalau teman-teman ingin menggunakan Laragon seperti saya ini, teman-teman bisa buka web browsernya. Lalu bisa akses situs website dari Laragon ya. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi video. Ya teman-teman bisa mendapatkan aplikasi Laragon ini secara gratis ya gitu. Nah kalau teman-teman sudah menginstal dan menjalankan aplikasi Laragon, teman-teman bisa klik tombol Start All ya. Ini kita akan menjalankan Apache dan MySQL ya gitu. Alias kita mengaktifkan si Laragonnya ya. Selanjutnya teman-teman bisa buka penelusuran Google atau Microsoft Bing, yaitu masukkan kata kunci Tailwind CSS ya. Nanti akan muncul hasil penelusuran seperti ini. Teman-teman bisa akses situs website dari Tailwind CSS ya. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan juga di deskripsi video. Nah jika teman-teman sudah mengakses website dari Tailwind CSS, nanti akan muncul tampilan website seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa klik tombol Get Started untuk memulai proses instalasi Tailwind CSS-nya. Nah, untuk melakukan instalasi Tailwind CSS-nya, di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu menggunakan Tailwind CLI, yang kedua menggunakan using post CSS, dan yang ketiga menggunakan framework guides, dan yang keempat menggunakan play CDN ya. Tapi pada video kali ini saya akan melakukan instalasi Tailwind CSS melalui metode Tailwind CLI ya. Ini kita akan menginstal Tailwind CSS menggunakan npm alias .pageget manager ya. Oke, tapi sebelum itu dipastikan teman-teman untuk memilih versi Tailwind CSS yang terbaru ya. Ini ada tandanya berwarna biru dan ada checklistnya juga ya gitu. Nah selanjutnya kita bisa buka lagi aplikasi local server Laragonnya. Di sini ada tombol terminal, teman-teman bisa klik terminal. Nah, dipastikan teman-teman sudah memasuki directory Laragon /www ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan sintaks seperti ini ya. Ini bisa kita copy pastekan saja biar cepat, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita tunggu proses instalasi npm-nya ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lanjutkan dengan memasukkan perintah sintaks seperti ini ya, npx tailwindcss.init. Ini bisa kita copy pastekan lagi. Nah, ini statusnya create tailwind css config file ya, dimana kita membuat file yang bernama tailwind.config.js ya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke step yang kedua. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan sintak tambahan di bagian konten ya pada file tailwind.config.js ya. Nah, ini langsung saja kita buka text editor. Di sini saya menggunakan aplikasi text editor yang bernama Visual Studio Code. Nah, jika teman-teman ingin memiliki aplikasi Visual Studio Code seperti saya ini, teman-teman bisa download aplikasinya ya. Nanti untuk link URL websitenya akan saya cantumkan di deskripsi video. Ini gratis ya teman-teman, bisa dapatkan. Kemudian kita kembali lagi ke dalam directory Laragon ya. Kita cari, nah ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita bisa buat folder baru yang bernama belajar_tailwind ya, seperti ini. Lalu untuk file ini bisa kita cut ya dan kita pindahkan ke dalam belajar tailwind. Nah, kita pastikan seperti ini. Lalu untuk folder belajar tailwindnya bisa kita drag and drop ke dalam aplikasi text editor Visual Studio Code-nya ya. Nah, ini kemudian kita bisa buka filenya, lalu bisa kita copy pastekan dan kita timpa di sini ya. Kita menambahkan sintak di bagian konten ya. Selanjutnya bisa kita save. Kemudian untuk step yang ketiga, kita bisa membuat folder baru yang bernama src ya, dan juga file yang bernama input.css ya.
Ini bisa kita buat di sini src. Di dalam src ada file yang bernama input.css seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan sintaknya dan kita pastekan di sini. Lalu kita save. Kemudian kita masuk ke dalam step yang keempat. Ini kita bisa langsung masukkan perintah untuk membuild CSS ya. Nah, ini kita bisa pastekan di cmdir ya. Lalu kita enter. Oh, ini ada statusnya does not exist ya. Ini kita bisa masukkan perintah seperti ini. cd laragon www, nama folder yang sebelumnya kita buat, kemudian kita copy pastekan di sini ya. Nah, ini ada statusnya rebuilding ya. Kemudian kita buka text editornya. Nah, di sini ada folder tambahan baru yang bernama this ya. Dan isinya ada file berupa output.css ya. Ini artinya kita sudah berhasil membangun alias membuilding CSS ya. Kemudian kita bisa masuk ke step berikutnya, step kelima, yaitu kita membuat file yang bernama index.html. Nah, kita buat di sini. Coba index.html. Nah, di sini kita disediakan template HTML oleh si Tailwind CSS ya. Ini dia sangat baik sekali. Nah, sekarang kita bisa copy pastekan di sini. Nah, oke. Sekarang kita bisa buka kembali Laragonnya. Kita klik kanan, lalu pilih www dan pilih belajar Tailwind ya. Nah, kemudian kita klik bagian src Hello World. Nah, sekarang kita akan memastikan apakah si Tailwind CSS ini sudah benar-benar terpanggil atau belum ya. Untuk cara mengeceknya kita bisa sesuaikan dengan codingnya. Di sini ada sintak underline yang seharusnya ada garis bawah ya teman-teman ya. Tuh. Sekarang kita bisa klik kanan di area sini. Kemudian kita pilih view page source ya. Nah, di bagian link href teman-teman bisa klik. Nah, ya di sini ada statusnya not found ya. Ya artinya di sini ada salah satu trouble alias kesalahan di mana server tidak dapat menemukan file yang bernama output.css di dalam folder this ya. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini, yang harus dilakukan yaitu pada bagian folder yang sebelumnya kita buat yaitu belajar Tailwind. Di sini ada folder yang bernama this ya. Nah, ini teman-teman bisa cut ya, bisa cut lalu bisa dipastekan di dalam directory laragon/www ya. Kita pastekan di sini ya. Nah, jadi dipastikan untuk folder this yang berisi file bernama output.css ini berada di luar folder yang kita buat ya, gitu. Jadi isi folder yang kita buat itu hanya src dan file yang bernama tailwind.config.js ya. Nah, sekarang kita bisa refresh. Nah, ya, ini sudah muncul teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan sebuah style ya untuk benar-benar memastikan apakah si Tailwind CSS ini benar-benar sudah terpanggil style atau belum gitu ya. Nah, sekalian kita belajar mengulik-ngulik lebih dalam ya gitu. Di sini saya akan menambahkan yang namanya style pada button. Ini bagian layer base bisa saya copy pastekan di sini. Nah, setelah kita save, untuk folder desain ini muncul lagi teman-teman ya. Gitu. Lalu kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita balik lagi ke Tailwind CSS-nya. Di sini saya akan masukkan card ya. Nah, saya akan copy pastekan di sini yang bagian class card ini ya. Lalu saya copy pastekan di bawah sini. Nah, kemudian kita bisa balik lagi ke file index.html ya. Nah, kemudian di bagian H1 kelas ini saya akan ubah menjadi div class. Lalu untuk di bagian div class ini saya akan ganti menjadi card. Kenapa card? Karena di bagian input.css nya saya beri style pada kelas card ya gitu. Nah, ini kemudian saya akan tambahkan sintaks seperti outline. Nah, sekarang kita akan lihat perubahannya teman-teman ya. Nah, kenapa seperti ini? Ini ada trouble lagi teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Nah, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini lagi, yang dimana untuk style dari Tailwind CSS-nya tidak muncul, dipastikan teman-teman mengecek lagi ya di dalam file index.html ya. Nah, di bagian link href sini, teman-teman bisa tambahkan titik 2 ya sebelum slash. Jadi artinya itu kita akan memanggil disk yang ada di luar folder src ya. Ini artinya kita mundur satu langkah alias mundur satu folder ya.
yang dimana kita berada di dalam file index.html dan kita akan memanggil dix yang ada di luar folder src ya. Jadi kita tambahkan ini ya, gitu. Sekarang kita save dan kita akan lihat perubahannya teman-teman ya. Kita akan refresh. Nah, beres ya teman-temannya, yang dimana untuk style ini sudah muncul ya. Yang sebelumnya ada trouble untuk style dari Tailwind CSS tidak muncul, dan sekarang alhamdulillah sudah muncul teman-teman ya. Yang artinya kita sudah berhasil bersama-sama menginstal Tailwind CSS versi terbaru di Windows 10. Dan sekarang kita dapat lanjut untuk membuat website modern idaman yang kita inginkan teman-teman ya, menggunakan framework Tailwind CSS ini. Dan oke, akan saya akhiri saja video tutorial pada kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya.